Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuni Astuti, salah seorang dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bola voli di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sekarang kita sudah sampai pada pertemuan 13. Tidak terasa tinggal 2 kali pertemuan lagi kita akan memasuki ujian akhir semester. Baiklah, teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang kita masuk ke materi tentang metode penilaian teknik dasar bola voli. Di dalam pembelajaran bola voli ataupun pembelajaran pada umumnya, pasti adanya penilaian yang digunakan oleh pengajar, baik itu dosen maupun guru. Di dalam penilaian itu ada 3 aspek yang selalu dinilai oleh seorang pengajar. Yang pertama yaitu kita bahas tentang penilaian tes sikap atau afektif. Ini bukan bahasa yang asing lagi bagi saudara semuanya, karena afektif itu sudah sering disampaikan dari awal perkuliahan pun, untuk proses penilaian juga sudah disampaikan. Namun di dalam mata kuliah pembelajaran bola voli ini, kita memang belajar tentang keterampilan, tetapi juga ada tentang kognitif dan afektifnya. Di dalam tes afektif, itu yang berhubungan dengan affective behavior, itu dengan perilaku. Tes sikap afektif yang dapat dilakukan selama melakukan pembelajaran, dan unsur-unsur yang dinilai itu bisa berupa kerjasama, berarti kerjasama saudara bersama teman-teman di dalam perkuliahan, kemudian kejujuran di dalam perkuliahan, kemudian menghargai, di sini bisa menghargai waktu, kemudian disiplin dalam mengikuti perkuliahan, kemudian juga ada toleransi dan sportivitas. Inilah dia aspek-aspek yang secara umum yang biasanya diberikan penilaian kepada mahasiswa maupun siswa. Di dalam menilai afektif ini, untuk masalah format bisa saja dikreasikan sendiri. Di sini saya memberikan contoh untuk penilaian afektif. Formatnya di sini ada contoh mahasiswa yang pertama. Dibikin di sini nama mahasiswanya, kemudian aspek yang dinilai kita tadi ada kerjasama, kejujuran, menghargai, disiplin, toleransi, dan sportivitas. Untuk nilai, bisa saja skornya kita kasih skor 1 sampai dengan 4. Skor terendah itu 1, kemudian 2, 3, dan skor tinggi itu 4. Jadi ini semuanya juga harus saudara pahami sebagai seorang calon guru yang akan mengajar di sekolah nantinya, yang juga akan memberikan penilaian. Nah, di dalam penilaian tes sikap dan afektif ini secara sederhana saya akan memberikan contoh kepada saudara semuanya untuk memberikan penilaian. Di sini sudah ada item ya, item penilaian yang kita berikan. Kemudian setelah kita isi contoh kerjasama, dia mendapatkan nilai maksimal, kita kasih nilai maksimal aja dulu seluruhnya 4. Kemudian ada kejujuran juga 4, menghargainya 4, disiplin juga 4, toleransi 4, sportivitas 4. Nah, ketika dia sudah kita berikan nilai afektifnya dari berbagai unsur yang kita berikan, nah di sini untuk penilaian akhirnya ada penilaian afektif. Kemudian untuk penilaian afektif, kemudian kita jumlahkan jumlah skor yang diperoleh. Otomatis kalau 4, ini ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya nilainya 4, 6 kali 4, 24. Berarti 24 dibagi, jumlah skor maksimal juga 24 dikali 100. Artinya nilainya 100. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan nilai efektifnya 100, kita masukkan ke dalam norma atau kategorinya atau kriteria. Di sini nilai yang dapat 90 sampai 100 berarti nilai efektifnya sangat baik. Nah, ini ada secara sederhana penilaian untuk tes sikap yang bisa diberikan oleh pengajar kepada siswa atau mahasiswanya. Yang kedua, kita masuk kepada tes pengetahuan itu kognitif. Yang penting pada prinsipnya, saudara harus memahami walaupun kita kuliah di olahraga, yang pada keterampilan, 60% keterampilan yang harus saudara pelajari, tidak menutup kemungkinan saudara juga harus memiliki pengetahuan kognitif yang bagus. Karena di dalam melaksanakan keterampilan juga pertama kita harus butuh kognitif. Kemampuan kita menganalisa gerak itu sudah termasuk kemampuan kognitif.
Untuk kemampuan kognitif, di sini format penilaian pembelajaran teknik dasar bola voli. Kita di sini ada 5 teknik, itu ada passing, passing bawah, passing atas, service, smash, dan block. Kita bisa menggunakan metode resiprokal. Metode resiprokal ini merupakan pembelajaran timbal balik. Itu sebuah metode pembelajaran pada kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada perumusan pertanyaan melalui pengajaran pemberian contoh. Kemudian guru mengembangkan kemampuan metakognitif siswa, utamanya untuk memperbaiki kinerja membaca siswa dengan memberikan pemahaman secara baik. Artinya di sini seorang pengajar dia menggali pengetahuan mahasiswa dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan hingga merespon mahasiswa tersebut bisa menganalisa kemudian bisa mengasah kognitifnya. Contoh di sini ada kita berikan butir-butir pertanyaan. Di sini ada contohnya soalnya ada 5. Soal pertama 2, 3, ada 4. Kita juga akan berikan skor seperti tes afektif tadi. Ada skor tertingginya kasih 4, yang terendah itu ada 1. Kemudian nanti dijumlahkan di sini. Nah, dalam penilaian kognitif ini kita memberikan atau butir-butir pertanyaan ya, atau membuat soal-soal yang berhubungan dengan materi kita. Kita di sini materinya tentang pembelajaran bola voli yang terhadap 5 teknik. Otomatis kita harus memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan 5 teknik tersebut. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh memberikan pertanyaan di luar materi yang kita ajarkan. Kita harus memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang kita ajar. Contoh di sini pertanyaan yang pertama. Saudara atau mahasiswa itu dirangsang supaya dia bisa mengemukakan atau menuliskan atau mendeskripsikan bagaimana sih pelaksanaan teknik passing atas dan smash dalam permainan bola voli. Itu sudah termasuk di dalam butir pertanyaan yang bisa merangsang kognitif untuk mengukur kemampuan pemahamannya. Bisa juga nanti diberikan di dalam permainan bola voli apa saja sih sarana prasarana yang digunakan di dalam pembelajaran bola voli. Nah, itu yang akan diberikan kepada siswa, sehingga di dalam pertanyaan itu mahasiswa juga dituntut harus belajar, harus membaca beberapa teori yang berhubungan dengan pembelajaran. Sama dengan tes afektif tadi untuk penilaian kognitif, nanti kita mencari skor akhirnya, kita jumlahkan seluruh skornya, skor yang diperoleh dari pertanyaan yang kita berikan, kemudian dibagi dengan jumlah skor maksimal, kemudian dikali 100. Setelah dapat nilainya, baru dimasukkan ke dalam norma penilaian seperti di layar sini. Untuk keterangan skor 4 kita berikan kepada siswa atau mahasiswa jika menjelaskan pelaksanaan, contoh di sini pelaksanaan passing atas ya, passing atas dalam permainan bola voli, jika dia menjelaskan ada sikap awalan kakinya, sikap pelaksanaannya, nah, kemudian sikap pandangannya seperti apa ketika melaksanakan passing atas. Kemudian kalau skor 3 kita berikan jika dia hanya menjelaskan 2 indikator saja, contoh dia hanya menjelaskan sikap awalan dan pelaksanaan saja. Kemudian skor 2 kita berikan jika peserta didik menjelaskan hanya 1 indikator saja, dia menjelaskan tentang sikap awalannya saja. Kemudian skor 1 kita berikan jika peserta didik satupun pertanyaan di atas tidak mampu dia jelaskan, maka kita beri skor 1, tidak skor 0 ya. Kemudian kita tetap memberikan penghargaan kepada mahasiswa kita. Nah, di dalam keterangannya penilaian terhadap kualitas jawaban peserta dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 4. Jadi ini bisa saja nanti kreasi saudara, bisa saja skor itu diberikan 1 sampai 5, atau itu A sampai D, atau 1 sampai 4. Itu tergantung saudara kreasikan di dalam penilaian ini secara umum untuk penilaian seperti ini. Nah, untuk tes kognitif, tadi tes afektif ya, afektif otomatis kita harus dalam proses pembelajaran baru bisa kita memberikan penilaian untuk siswa. Namun karena sekarang kita kuliahnya online, ya saya minta tugas untuk saudara sekarang coba di dalam tes yang afektif tadi ada tes kerjasamanya, kejujuran, disiplin, kemudian toleransinya, kemudian yang ada sportivitas. Ini ada 5 indikator. Saya mau di sini tugas saudara buat format seperti ini. Cukup bikin nama sendiri,
Dan coba deh berikan penilaian sendiri terhadap diri selama proses perkuliahan. Asesmen diri namanya. Biasanya kita lebih gampang mengasesmen orang lain, menilai orang lain. Nah sekarang coba dengan format yang ada ranking 1 sampai 4, kira-kira dalam tes kerjasama, kejujuran saudara itu memberikan nilai diri saudara itu berapa? Jujur aja untuk penilaiannya, berusaha jujur menilai diri sendiri sesuai dengan yang saudara. Itu pertama ya. Yang tes pengetahuan kognitif. Nah untuk tes kognitif ini silakan saudara buat dari awal perkuliahan, itu pertemuan 2 ya. Pertemuan 1 kita tentang tugas RPS, pertemuan 2 sampai pertemuan 12. Silakan ditulis beberapa bentuk butir pertanyaan yang mungkin muncul di dalam permainan bola voli ini yang berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan kita sesuai dengan RPS. Nanti kan kita dalam bahasa dan tekniknya, dan sistematika pelaksanaannya, kemudian kondisi fisiknya. Silakan nanti buat butir-butir pertanyaan yang mungkin ada yang muncul di dalam materi kita. Untuk butir pertanyaan cukup masing-masing saudara bikin 25 pertanyaan saja. Jawabannya tidak usah, penting soalnya saja saudara buat. Kira-kira apa? Kira-kira soal kognitif, pemahaman yang bisa saudara berikan seandainya nanti saudara menjadi seorang guru. Ini selama 1 semester loh, cuma 25 pertanyaan. Nanti semua pertanyaan itu saya cek. Pertanyaan itu bisa jadi nanti akan menjadi referensi untuk diberikan kepada soal ujian akhir semester. Oke, sudah 2 ya tugasnya. Tes afektif 1, tes kognitif 1. Sekarang kita masuk kepada tes keterampilan. Tes keterampilan atau tes psikomotor. Itu artinya di sini kita menilai kemampuan gerak peserta didik di dalam melaksanakan keterampilan. Kita di sini melakukan koordinasi teknik dasar. Kita ada passing bawah, passing atas, servis, smash dan block, bola voli, dan unsur-unsur yang dinilai di dalam keterampilan itu yaitu adalah kesempurnaan melakukan gerakan. Ada penilaian proses, itu dinilai oleh judgment atau orang yang expert. Kalau saya mengajar otomatis dosen yang menilai tentang proses pelaksanaannya dan ketepatan serta kecepatan melakukan gerakan, dan penilaian produk atau prestasi. Produk di sini artinya itu kuantitas. Ketika melakukan tes keterampilan ada berbagai macam nanti keterampilan tes instrumen yang digunakan, dan ada skor-skor yang diberikan, itu yang dinilaikan dengan produknya, kuantitas. Sedangkan prosesnya itu adalah kualitas gerak, koordinasi saudara melakukan gerakan tersebut. Di sini ada untuk format sama seperti biasa, apa unsur-unsur yang kita nilai, ada passing bawah, passing atas, servis, smash dan block. Prosesnya berapa, nilai produknya berapa, dan nilai akhir seperti apa. Baik, di sini untuk tes keterampilan bola voli saya mengambil beberapa referensi untuk instrumennya. Di sini yang pertama menggunakan referensi dari buku tes keterampilan yang sudah banyak dikenal ya. Di Indonesia pada sudah terkenal ini tes keterampilan olahraga yang ditulis oleh Bapak Winarno, yaitu dari Universitas Negeri Malang ya, Fakultas Ilmu Keolahragaan pada tahun 2006. Ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti, mahasiswa maupun dosen ya dalam menggunakan penilaian untuk keterampilan bola voli. Beliau membuat di sini ada 6 tes keterampilan bola voli. Yang pertama tes keterampilan bola voli dari Brady, yang kedua tes keterampilan bola voli dari Clifton, yang ketiga tes keterampilan bola voli dari Liba dan Stoff, yang keempat tes keterampilan bola voli dari Russell Lang, yang kelima tes keterampilan bola voli dari Frank Cooper, keenam tes keterampilan bola voli dari A. Oke, kita coba lihat satu persatu bentuk keterampilannya. Yang pertama tes bola voli dari Brady. Ini untuk bentuk lapangan yang bisa digunakan untuk mengukur keterampilan bola voli. Jika saudara sudah pernah melihat sebelumnya, mungkin ada senior yang sudah melakukan tes atau melakukan penelitian, ini menggunakan dinding dan menggunakan daerah sasaran sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Secara detail nanti saudara bisa membaca buku tes keterampilan tersebut. Kemudian yang
tes bola voli dari Clifton juga menggunakan dinding, cuma dia daerah sasarannya berbeda. Kalau dari Brady sasarannya lebih kecil, itu panjangnya 1,52 meter untuk daerah sasarannya yang digunakan. Kemudian tingginya dari lantai ke daerah sasaran batasnya ke atasnya itu adalah 3 meter 3,496. Nah, kalau saya dari Clifton ini dia daerah sasarannya ini lebih besar ya, penampangnya lebih besar, sepanjang garis ini ada untuk tingginya dari lantai itu ada 2,28 meter. Jarak melaksanakan tesnya itu ini digunakan biasanya untuk tes passing ya, tes passing atas, tes passing bawah yang digunakan ke dinding. Sesuai dengan mata kuliah kita, pembelajaran bola voli, kita juga menggunakan ke dinding. Karena pada saat melakukan tes ke dinding ini, kesulitannya akan lebih tinggi dibanding kita melakukan tes passing bersama teman. Menggunakannya atau menggunakan sasaran di. Nah, yang ketiga, tes bola voli dari Liba dan Stauf. Di sini dia menggunakan sasaran, angka-angkanya itu 1 sampai dengan 8. Ini menggunakan passing atas, bentuk dan ukuran instrumen tes keterampilan bermain bola volinya. Di sini ada orang melakukan passing atas, ada garis batasnya, kemudian ada tali sebagai rintangan. Nanti dia akan mempassing ke daerah-daerah yang sudah dikasih skor di daerah lapangan. Jadi berbeda-beda kesulitan. Kalau yang tadi menggunakan dinding, kita berhadapan dengan ya benda mati ya, otomatis ketika kita mempassing lebih kuat, dia juga akan lebih kuat memantau. Kalau ini dia memang membutuhkan tenaga kita, seberapa jauh kemampuan kita mempassing ke daerah sasaran dibatasi oleh tali atau net. Yang keempat, ini tes bola voli dari Russell Glenn, juga menggunakan dinding. Dia tesnya dilakukan sebanyak 3 kali 30 detik. Kalau tes yang pertama, yang kedua tadi selama 60 detik biasanya dilakukan. Ini daerah sasarannya ini menggunakan lebih luas lagi pelaksanaan. Daerah sasaran ini 10 feet. 1 feet itu 0,304 meter, otomatis ini 10 feet itu 3 meter lebih ya untuk pelaksanaan daerah sasarannya. Kelima, yang D ini ada tes bola voli dari Russell Glenn. Dia membagi ini untuk tes servisnya, nah, ini untuk menggunakan tes passing atas dan passing bawah, ini untuk tes servis. Di dalam tes keterampilan bola voli dari Russell ini, tes servisnya di sini dia membagi berapa ya? 6 peta untuk tes servis. Dia melaksanakan atau memberikan skor. Untuk skor yang paling tinggi itu ada skor yang paling jauh dari net, itu skornya 5 sepanjang garis belakang ini 5 ya, nilainya 5. Kemudian yang paling dekat dengan net itu nilainya 1, kiri kanan dari yang paling dekat net itu nilainya 2. Kemudian nilai di tengah-tengah itu nilainya 3 dan kiri kanannya 4. Jadi kalau seandainya kita servis, ini daerah servisnya, servis ke daerah yang kita ingin nilai maksimal dapat nilai 5, 10 pelaksanaan servis supaya dapat nilai 50, ya harus berusaha sekuat-kuatnya untuk menservis sampai ke daerah garis paling belakang 5. Kalau yang baru-baru bisa melaksanakan servis, otomatis dia pasti akan mendapatkan nilai 1 atau 2. Nah, di sini dibutuhkan kekuatan, kecepatan, serta ketepatan dan koordinasi saudara melakukan tes servis. Kita masuk kepada tes bola voli dari Frank Cooper ya. Frank Cooper ini juga menggunakan daerah sasaran dinding untuk tes passing atas dan passing bawah. Intinya semua bentuk kesini tujuannya untuk mengukur kemasan keterampilan saudara keterampilan bola voli. Ini untuk tes servis yang digunakan untuk bola voli dari Frank Cooper ya. Pelaksanaannya bersama dengan yang sebelumnya. Nah, yang terakhir itu tes keterampilan bola voli dari AA Per. AA Per ini dia sedikit berbeda untuk pelaksanaan tes volinya, passing atas, passing bawahnya. Di sini ada lantai, ada testor, orang yang tes ya, TST, ada pencatat, lebih komplit dalam pelaksanaannya. Cuman daerah sasarannya juga di sini lebih kecil ya untuk pelaksanaannya. 3 atau 4 feet ya untuk lebarnya. Untuk panjang itu di sini 5 feet.
jarak dari lantai ke atas itu 11 feet. 11 feet dikali 0,304. Ini daerah, ini dinding ya. Ini lantai, ini dinding. Anda bayangkan seperti di kampus kita ada lapangan bola voli itu seperti lapangan bola voli air tower yang sudah ada dindingnya. Untuk saudara sebelumnya sudah pernah melaksanakan tesnya. Nah, untuk tes servisnya, AAPER ini lebih mempersempit ya, nilainya lebih rendah dari nilai sebelumnya. Dia hanya membagi 5 peta sasaran yang digunakan. Dia servis di daerah sini, nilai yang paling rendah di tengah itu nilainya 1, sedangkan nilai kiri kanan sepanjang garis 6 meter itu dia kasih 3. Kemudian di setelah angka 1 nilainya 2. Sedangkan nilai di garis paling belakang itu nilainya 4. Dia tidak ada di sini berikan nilai 5. Otomatis kalau melaksanakan 10 kali servis, nilai maksimal diperoleh itu adalah 40 kali. Jadi beda-beda tingkat kesulitan. Nah, untuk AAPER ini dia membagi lebih detail lagi. Untuk tes passing, ada lagi dia memberikan instrumen tes yang digunakan. Di sini ada testi, seperti di namanya T ya. Kemudian pelambung, kemudian daerah sasaran. Pelambung ini memberikan bola kepada testi, kemudian testi melakukan passing ke daerah sasaran ini. Ada sasaran sebelah yang kanan, ada sasaran yang kiri. Nah, ini daerah sasaran. Ini beda lagi tingkat kesulitannya karena bola di lambung kemudian harus mengarahkan secara tepat kepada daerah sasaran yang sudah diberikan. Kemudian tes setup umpan atau bisa di sini menggunakan smash ya. Ini T, keterangan ada di sini, T itu testi, orang melakukan tesnya. Kemudian P itu ada pelempar, kemudian H itu ada pencatatan hasil, F itu adalah pembantu, R adalah pengambil bola. Nanti pelambung ini melambungkan bola ke testi, kemudian testi bisa men-smash ke daerah sasaran. Sudah ditentukan. Kemudian sekarang saya akan memberikan bentuk instrumen yang terbaru yang bola voli yang sudah dipublikasikan oleh dekan kita. Dia meneliti atau mengembangkan instrumen untuk tes keterampilan bola voli yang sudah dipublish pada Journal of Physical Education and Sport dengan judul Volleyball Skill Test Instrument for Advanced Level Student. Ini digunakan ke tes instrumen untuk siswa lanjutan ya, untuk siswa tingkat lanjut, tapi sudah cocok dengan mata kuliah kita pembelajaran bola voli. Kalau dasar masih tingkat dasar, ini sudah lanjutan. Dia membuat beberapa bentuk ilustrasi pelaksanaan keterampilan bola voli. Di sini dia meneliti ada 3 orang ya, Bapak Almendral, dari Zoniva dan Bapak Indriza. Ilustrasi of the volleyball skills test for the overhand service. Overhand service artinya di sini melakukan tes servis tangan bawah. Saudara lakukan servis di sini testi, ini net. Dia membagi sasarannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih sempit lagi untuk daerah sasarannya. Di sini dia berikan ada 8 kotak-kotak ya. Di dalam ini kotak lapangan itu dibagi 3. Pertama yaitu kiri kanan 1,5 meter, yang tengah-tengah 6 meter, terus lebarnya 9 meter itu untuk lapangan bola voli. Jadi nilai tertinggi itu A, dia bikin di sini A, kita anggap saja A itu nilainya 5. 5 A B C D ya. 5 4 3 2. Bisa saja 4 3 2 1 atau 5 4 3 2. Yang A paling belakang itu daerahnya tuh 2 meter. 2 meter belakang itu dia kasih nilai paling tinggi loh kiri kanan. Di tengah itu lebih rendah B. Kemudian di peta kedua yaitu jaraknya 2,5 meter ditambah di sini 2 meter 3 meter 2 3 4 meter 4 meter berikut itu di sini nilainya B 4 sama ya sama tinggi dengan di C. Jadi nilai yang paling rendah itu nilai tetap mendekatnya, bola yang jatuh dekatnya ketika kita servis sudah nilai. Lebih detail nanti bisa dilihat di sini di layar. Saudara juga bisa browsing nanti untuk artikelnya, ini open access ya. Ini jurnalnya Q1. Kemudian ada ampas, ini passing bawah. Untuk passing bawah dia juga beda mengilustrasikan dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini ada
Ini testi ada net. Testinya 3 orang di sini. Jaraknya X, Y, Z 3 orang ya. Jarak 3 meter dibagi lapangan 9 tadi dibagi 3 jadi 3 meter. Kemudian ini sasarannya jaraknya 1 meter dari depan net A, B, C, D. Ini untuk passing ya, passing bawah. Kemudian semakin dekat dengan net semakin tinggi nilainya di sini saya lihat. Nah, makin jauh berarti nilai semakin rendah. Ini untuk ukuran dapat dilihat di layar ya. Kemudian ini forearm, berarti ini untuk passing atasnya kita ini ada pelambung, ada testi. Oke, ini yang sudah pernah ya. Sudah pernah juga kita coba melakukan, cuman kita hanya menggunakan satu lingkaran saja, tidak detail seperti ini. Di sini testinya berdiri, kemudian ada pelambung. Pelambung melambungkan bola ke sini, kemudian mempassingnya ke seberang net. Ada nilainya yang dekat net A, B, C, D. Lebih rendah, jaraknya 1 meter dengan daerahnya tuh sepanjang 3 meter. 4,5 meter, lebarnya 3 meter. Ini pelaksanaannya untuk passing. Kemudian test for smashes. Untuk smash ini beda lagi. Untuk smash beliau membuat di sini tesnya menggunakan daerah sasaran 0,5 meter, 3 meter. Di dalam daerah sasaran itu seperti kita taruh matras ya. Ini lebih sulit ini untuk smashnya. Dibuat daerah persegi di sini 3 meter, 3 meter. Namun di dalam persegi itu kita juga memberikan matras atau ukuran ya. Bisa saja kita buat seperti matras saja garisnya, atau bisa taruh matras akan lebih baik. Di sini daerahnya yang kena matras itu nilai lebih tinggi, di luar matras nilai lebih rendah. Nah, ini terlihat seperti di gambar. Lebih detail lagi untuk ukuran pelaksanaan tesnya. Otomatis semakin detail ukuran, semakin kecil daerah sasaran, maka tingkat kesulitan juga akan semakin tinggi. Nah, untuk tes blok dia juga melakukan ini, ada testi blok nilai 1 meter A, B, C, D, C, B, A, B, C. Ini jaraknya masing-masing itu adalah 1,25 meter yang di dekat net, dengan 1,5 meter dan A juga 1,25 meter. Ini testi dia melakukan blok. Otomatis ketika dia melakukan blok ke daerah jatuh bolanya, ketika dia ngeblok itu, ini dia yang terlihat seperti di layar ini nilainya. Ketika dia jatuh bolanya pas tepat di dekat net itu nilai paling tinggi. Ketika juga sudah lebih menjauh dari net itu nilainya lebih rendah untuk nilai blok. Ya, itulah dia beberapa bentuk instrumen yang bisa digunakan untuk tes keterampilan bola voli, baik dari afektif, kognitif, dan psikomotor. Ya, sayang sekali kita sekarang perkuliahannya online sehingga saudara sendiri pun tidak bisa dilakukan pengukuran atau penilaian secara langsung untuk tes keterampilan. Kalau kita kuliah tatap muka seperti biasa, sudah UTS kita sudah melakukan tes keterampilan seperti yang sudah dijelaskan menggunakan beberapa instrumen yang digunakan, biasanya menggunakan dinding, kemudian juga menggunakan matras ya untuk smashnya. Jadi sekarang tugas saudara untuk tes keterampilan, kemungkinan ya saudara tidak bisa melaksanakannya, dan juga untuk memberikan penilaian juga tidak semudah yang disampaikan, kemudian saudara melaksanakan juga mengalami kesulitan. Jadi di sini tugas saudara yang pertama itu seperti yang dijelaskan tadi ya, tes efektif. Silakan nilai diri sendiri, nilai dengan jujur. Untuk apa juga saudara nilai diri sendiri tapi dengan nilai kebohongan, supaya nilai saya itu bagus, dikasih dosen, saya kasih nilai saya itu kejujuran saya 4. Lebih baik saudara menilai sejujurnya. Kemudian tes kognitif 25 bentuk pertanyaan berhubungan dengan perkuliahan kita. Itu juga akan saya jadikan referensi nanti bisa untuk ujian akhir semester. Yang ketiga, untuk tes keterampilan bola voli cukup saudara baca saja beberapa referensi, pahami, sehingga nanti ketika saudara menjadi seorang guru, saudara sudah tahu bagaimana cara mengukur tes keterampilan bermain bola voli. Oke, sekian saja perkuliahan kita untuk pertemuan 13 ini. Saya harapkan saudara segera mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian akhir semester, karena ujian kita bisa teori, bisa secara langsung, tanya jawab secara langsung, nanti menggunakan
seperti foto di Zoom, bisa saja nanti bentuk tulisan, belum saya pastikan untuk pelaksanaan ujian kita seperti apa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan sehingga saudara bisa tetap memiliki ilmu pengetahuan tentang perkuliahan kita, khususnya pembelajaran molecular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.